Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Ijan Sultanuddin SHMA. Saya peserta dari PKDP kelas 2 UIN Saifuddin Jufri Purwokerto. Saya pada hari ini akan mempraktekkan mata kuliah kompilasi hukum Islam. Saya dosen prodi di Hukum Ekonomi Syariah STI Muhammadiyah Garut. Selain mengajar kompilasi hukum Islam, saya juga mengajar sosiologi hukum Islam, peradilan agama di Indonesia, metodologi pendidikan hukum Islam, serta fikih mulaqahat dan sebagainya. Maka doakan saya mudah-mudahan praktek ini berjalan dengan lancar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah kompilasi hukum Islam, ya, dimana mata kuliah hari ini salah satu mata kuliah yang berbasis keprodian, ya, kita wajib mengikuti pada mata kuliah hari ini. Kita pada hari ini ada di sesi kedua, ya, dimana sesi kedua ini berkaitan dengan hukum perkawinan dalam KHI. Nah, sebentar saya menyiapkan PPT. Sambil menyiapkan PPT, silakan Kosma untuk memimpin doa untuk kesiapan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk sebelumnya, sebelum mulai pembelajaran mata kuliah ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah dipimpin doa oleh Kosma kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu, ya. Absen secara manual, nanti kita input absennya ke dalam heading, ya. Yang saya sebutkan tolong acungkan tangan, ya. Aris Nurrohman, Sipa Nurma, kemudian Nadia Alfulaila, kemudian Sofi, kemudian Aisyah Meisi, ya. Aisyah Meisi, kemudian Nurvina. Ini ada Hiliyah, ya, yang sedang daring. Oke. Materi pada hari ini kita harus mengetahui, ya, di mana CPL Prodi yang kita bebankan, yaitu mampu mengelola lembaga keuangan syariah, kemudian mampu mengelola lembaga zakat infak, kemudian mampu menjalankan bisnis syariah dengan amanah, serta mampu memberikan konsultan hukum ekonomi syariah dengan baik sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, kemudian mampu menganalisis persoalan-persoalan aktual, mampu memberikan solusi, kemudian terampil mengomunikasikan keputusan, terampil menganalisis putusan, dan terampil melakukan konsultasi. Nah, ini adalah salah satu CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, kemudian di sini ada CPMK. CPMK itu capaian mata kuliah, ya, khususnya pada kompilasi hukum Islam, di mana di sini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kompetensi cakupan pembahasan dalam hukum kompilasi hukum Islam. Yang kedua, mahasiswa yang mampu memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan akad nikah dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana perkawinan, kemudian model pembelajaran yaitu problem based learning, yaitu metode studi kasus nanti akhirnya, dan kemudian diharapkan mahasiswa mampu menganalisis kasus nikah siri, poligami, dan dispensasi kawin. Nah, tugasnya nanti di akhir adalah tugas analisis kasus.
Nah, di sini diharapkan tugas disesuaikan dengan ketentuan dalam buku kompilasi hukum Islam pasal 1 sampai 23 ya. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan yaitu mengenai tentang ketentuan dalam buku 1 yaitu ya. Nah, kita share dulu screen ya. Nah, di sini ya ada ketentuan dalam buku 1 KAI tentang hukum perkawinan ya. Bab keberapa ini? 16 ya, putusnya perkawinan, dan bab keberapa? 17, akibat putusnya perkawinan ya. Nah, bab ke-16 putusnya perkawinan itu tidak ada lain adalah dasarnya ada 3 ya, yaitu kematian, perceraian, serta atas putusan pengadilan. Jadi terjadinya putusnya perkawinan itu hanya 3 hal ya, akibat kematian, kemudian perceraian, serta putusan pengadilan. Nah, ini terdapat dalam pasal 113 ya, kompilasi hukum Islam. Nah, di pasal 114 di sini putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Jadi kalau talak siapa yang mengajukan? Suami ya. Kalau gugatan perceraian, istri ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ada talak, ada gugat. Jadi kalau di pengadilan kita mengenal ada cerai talak, ada cerai gugat ya. Nah, di pasal 115 di sini perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama ya. Jadi setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya setiap orang yang bersengketa terutama dalam kasus perceraian itu tidak semena-mena datang ke pengadilan langsung diberikan putusan perceraian, tidak, tetapi di sana pengadilan ada usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, atau dalam arti lain itu disebut apa? Mediasi ya. Nah, mediasi. Nah, setelah mediasi itu tidak berhasil, maka perceraian itu dilakukan di depan sidang pengadilan. Nah, di sini berarti ada proses ya, tidak langsung kita memutuskan pihak pengadilan bahwa si A atau si B dan si C itu bercerai langsung, tidak. Nah, kemudian, di sini lanjutan pasal 116. Jadi perceraian dapat terjadi karena alasan pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Nah, artinya di sini salah satu pihak berbuat zina itu menjadi salah satu diperbolehkannya terjadi perceraian. Jadi ketika kita punya pasangan pemabuk, pezina, pemadat, ya tidak ada alasan lain untuk dilakukan sebuah perceraian. Ya, jangan dipertahankan. Ngapain mempertahankan pasangan seperti itu ya? Kalau istilah dalam Sunda itu awet rajet ya. Nah, kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, 3 kali puasa, 3 kali lebaran ya, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan. Jadi pasangan kita misalkan kerja keluar, kemudian tidak ada komunikasi sama sekali, tanpa alasan yang jelas. Contoh misalkan alasan yang jelas seperti begini, mohon maaf ya, bila suami yang kerja, mohon maaf saya tidak akan bisa komunikasi kepada Neng misalkan dengan 2 tahun berturut-turut disebabkan apa alasannya, misalkan di sana tidak ada jaringan atau apalah. Jadi tiba-tiba berangkat ke sana 1 bulan ke 2 bulan masih ada komunikasi, ke sana tidak ada. Nah, tanpa sepengetahuan selama 2 tahun berturut-turut. Nah, ini bisa menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian. Kemudian yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, boleh mengajukan perceraian ya, boleh mencatatkan perceraian. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, atau dalam istilah lain apa? Nah, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian salah satu pihak mendapat cacat badan atau cacat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Tapi kadang-kadang poin yang ini kita terima ya, atau biasanya salah satu pasangan rumah tangga mempertahankan dengan keadaan seperti ini. Maaf, contoh misalkan suami punya penyakit stroke misalkan. Nah, biasanya kan dia setia dengan segala macam situasi dan kondisi, tapi itu juga salah satu syarat diperbolehkannya mengajukan perceraian ya, karena di sini
alasannya adalah mendapat cacat badan atau cacat penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, ya, terutama suami misalkan. Nah, kemudian antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi terus-terusan terjadi percecokan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kemudian suami melanggar taklik talak. Nah, ini di mana? Nah, di buku nikah itu ada ya, taklik talak. Nah, peralihan agama atau murtad. Nah, pasangan kita pindah agama, kelamaan di Korea, kelamaan di Jepang, pindah agama misalkan. Yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Wah, itu jelas ya, harus suami kerja di Jerman misalkan, di Italia, dia pindah agama misalkan, ya itu boleh diajukan sebuah perceraian ya. Nah, pasal 118 di sini ada talak roji'i, adalah talak ke-1 atau kedua. Nah, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Jadi talak roji'i itu talak yang bisa kembali lagi, ya, rujuk, yaitu talak ke-1 atau kedua. Jadi si suami ini bisa berhak ya selama istri masih dalam masa iddah, ya. Jadi suami masih ada kesempatan ya untuk kembali lagi. Jangan sampai masa iddah tersebut ditunggu-tunggu kehabisannya. Ingin cepat-cepat nikah, mudah-mudahan masa iddah cepat selesai. Tidak, masa iddah itu bisa diartikan sebagai masa untuk merenung apa yang sudah dilakukan, kesalahan-kesalahan apa yang sudah dilakukan selama masa rumah tangga. Tapi yang jelas di sini masa iddah adalah masa waktu tunggu ya, terutama bagi perempuan, yaitu selama berapa? 3 bulan ya. Nah, talak bain sugro di sini adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru ya. Jadi dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Jadi di samping ada talak roji'i, ini disebut talak ke-1 dan kedua, tapi ada talak bain sugro, di mana talak bain sugro ini adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh nikah akad baru. Artinya dia sudah menjatuhkan talak ke-1, kedua, bahkan ketiga. Ya, ini talak bain sugro ya. Jadi talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Nah, dalam baik sugro ini sebagaimana tersebut pada ayat tadi, yaitu talak yang terjadi qobla duhul ya. Qobla duhul itu qobla atau sebelum terjadinya hubungan suami istri. Nah, yang kedua talak dengan tebusan atau khulu ya. Kemudian talak yang ditetapkan oleh pengadilan agamanya. Jadi di sini talak bain sugro ada kesempatan bagi seorang suami, dia bisa kembali lagi tapi dengan syarat, dengan akad dan mahar yang baru ya, meskipun si istri atau siswi ini dalam masa iddah. Jadi talak bain sugro ini dengan syarat-syarat terjadi qobla duhul, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Nah, di pasal 120 ada talak bain kubro, di mana adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya ya. Jadi talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da duhul dan habis masa iddahnya. Paham gak dengan poin ini? Jadi sebekas istri sudah dijatuhi talak 3 kali, ketiga kalinya. Nah, talak jenis ini itu tidak bisa dinikahkan kembali atau tidak bisa kembali lagi ya, kecuali si bekas istri dia menikah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan suami istri ya, dan terjadi perceraian dan habis masa iddahnya. Coba saya tanya, pasal 120 ini kemungkinan besar atau kecil untuk kembali lagi ke istri atau suami yang pertama? Kecil ya. Jadi nggak boleh persyaratan begini. Contoh misalkan saya bercerai dengan istri saya, nah tapi saya masih cinta, tapi saya sudah menjatuhkan atau termasuk dalam bain kubro. Nah, si mantan istri saya itu syaratnya kalau saya mau kembali lagi dia harus nikah dengan laki-laki yang lain. Pertanyaan pertama, apakah secepat itu dia akan menikah dengan laki-laki yang baru? Kedua, setelah menikah dengan laki-laki atau suami yang baru, mungkin tidak terjadi perceraian? Kan tidak mungkin ya. Atau pak saya janjian misalkan nikah dulu nanti ceraikan ya. Oh, itu nggak boleh. Itu masuknya ke dalam apa? Nikah apa? Nikah kontrak. Nggak boleh, itu haram.
Contoh misalkan saya punya teman, Riz, tolong nikahi istri saya, tapi setelah 1 bulan ceraikan ya, misalkan. Gak boleh, aku malah mun hamil. Nah itu ya, paham ya di sini ya. Jadi perceraian itu bukan permainan, perceraian itu bukan sendagurau. Ya. Jadi di sini betul-betul ya. Kalau tadi ada bain sugro, bain sugro itu ketika masa idah habis, nah terjatuhlah bain sugro. Aduh, saya kelupaan. Ternyata istri saya masa idahnya sudah habis. Bagaimana saya mau kembali lagi? Nah itu kategorinya bain sugro, bisa kembali lagi dengan akad dan mahar yang baru. Dengan catatan talaknya baru 1 sampai 2. Nah kalau bain kubro itu sudah 3 kali. Walaupun si istri masih dalam masa idah, si suami tidak bisa kembali lagi. Tapi si istri juga harus menghabiskan masa idah ya. Oke, pasal 121. Nah di sini ada talak sunni, ya adalah talak yang dibolehkan, itu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Nah bisa dibayangkan ya oleh kita, di mana ucapan talak atau menceraikan seorang istri itu tidak bisa kapan saja. Artinya ada proses atau ada konflik terlebih dahulu. Bukan kita sedang tenang-tenang, sedang adem-adem, sedang damai-damai terjadi perceraian, tidak. Lihat di sini. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Coba, dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Artinya sudah tidak ada komunikasi. Paham nggak? Terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Ya. Paham maksudnya? Seorang suami boleh menjatuhkan talak kalau istri sedang suci dan selama masa suci tersebut tidak dicampuri. Nah, artinya di sini ada konflik, ada percekcokan. Tidak ujung-ujung sekarang kita baik-baik, besok saya ceraikan kamu. Semalam kita sudah berhubungan misalkan. Nah itu tidak ada rasa malu itu. Ya, paham ya? Jadi talak yang dijatuhkan terhadap seorang istri yang sedang suci dan selama suci tersebut itu tidak dicampuri atau tidak berhubungan. Artinya tidak gegabah dalam melakukan sebuah ucapan perceraian ya. Nah, talak bid'i adalah talak yang dilarang. Talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, ya, sedang merah, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Kita malam sudah berhubungan, besok pagi saya ceraikan kamu. Itu nggak boleh. Ya. Nah, kita bisa terfokus ke dalam kalimat perceraian bahwa ternyata perceraian itu tidak semena-mena dilakukan, ada proses percekcokan, konflik dan sebagainya. Nah, ini terutama kaum istri nih ya. Jadi ada talak sunni, ada talak bid'i. Talak sunni itu apa? Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang Nah. suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Kalau talak bid'i apa? Talak yang dilarang adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan haid atau Nah itu ya. Nah pasal 123, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Jadi perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Artinya perceraian harus dilakukan di depan pengadilan ya, biar berkekuatan hukum. Nah itu ya, paham untuk apa namanya tentang materi di dalam pasal yang sudah disebutkan, yaitu apa, bab ke-16, yaitu apa, putusnya perkawinan, yaitu ada 3 ya, kematian, perceraian, atas putusan pengadilan. Baik, kesimpulan pada materi kali ini yaitu pertama bahwa KHI mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal utama ya, jadi kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Kemudian yang kedua, bahwa perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, ini adalah salah satu penyebab ya putusnya perkawinan yang diatur dalam KHI. Nah, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya mengadaikan kedua belah pihak. Dan
terakhir, putusnya perkawinan karena perceraian membawa konsekuensi hukum termasuk kewajiban istri untuk menjalani masa idah, hak asuh anak, dan pembagian harta. Baik, selesai materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.